Nigel Hafidhan, pria tampan ramai dituding selingkuhan Sarwendah. Pria bernama Nigel Hafidhan tengah menjadi sorotan setelah dituding berselingkuh dengan Sarwendah. Nigel Hafidhan juga disebut-sebut menjadi alasan Ruben Onsu gugat cerai Sarwendah. Lantas, siapa Nigel Hafidhan? Nigel merupakan seorang fotografer dan tim The Onsu Family. Belakangan Nigel ramai dituding selingkuhan Sarwendah hingga jadi alasan Ruben Onsu gugat cerai. Ibu 3 anak itu dikabarkan selingkuh dengan Nigel, fotografer The Onsu Family. Bahkan rumor mengatakan jika Tania, anak ketiga Sarwendah, adalah putri dari Nigel. Orang tua nelfon. Terus dibilang kayak, oh kalau berita ini kenapa tiba-tiba ada berita kayak gini gitu-gitu kan. Benar atau enggak? Ya, aku bilangnya. Ini fakta yang sangat mengejutkan sih. Masa iya sih 5 tahun yang lalu si Sarwendah selingkuh dengan bercocok tanam gitu kan 5 tahun yang lalu itu, dan itu juga yang dikenalkan sama si Melanie Ricardo. Kalau itu parah banget sih. Semuanya lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Makanan untuk Papio mana? Aduh, gue malu dengernya, Mel. Makanan untuk Papio. Aduh, malu banget. Aduh, aku malu. Dagingnya masuk kantong. Aduh, malu banget. Steak suka bikin daging-dagingan. Steak ya Allah. Papio mana? Katanya suka bikin steak, suka bikin daging-dagingan. Ya Allah. Gigi Talia juga suka. Iya, ini jadi Gigi Talia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Jangan lah. Tapi juga. Iya, Mas. Nah, ini lu aneh, Mel. Gua ngeliat lu ngomong Onyo suruh makan di luar nih aneh. Menurut gue. Karena Onyo tuh anak, notabene anak. Ada ikatan hukumnya ya. Udah diadopsi secara resmi, udah jadi anaknya. Kok disuruh makan di luar yang anak? Sementara yang laki masih belum ada ikatan apapun. Malah lu tanya makanan yang tuh laki mana? Lucu lu. Sementara lu masa nggak tahu sih, Mel, kalau si Onyo ini adalah anak dari Ruben Onsu dan si Sarwendah mendapatkan jatah bulanan dari bapaknya, yaitu Ruben Onsu, sebesar 25 juta uang pokoknya satu anak. Jadi 75 juta. Gitu loh, Mel. Jadi yang bertanggung jawab dan yang membuat isi kulkasnya penuh adalah anak-anaknya juga, di mana anak-anak itu ditanggung bapaknya. Melalui anak-anaknya Ruben Onsu dan Sarwendah, akhirnya kulkasnya bisa penuh. Kulkasnya penuh, bisa beli daging steak macam-macam 25 juta, gede banget. Satu anak ya, gede banget itu. Lu mau makan steak sampai lo bisulan juga gak bisa ya. Sampai lu bisulan bisa. Sampai lu muntah-muntah steak bisa tuh 75 juta tuh sebulan tuh. Bisa banget. Ya. Gitu, Mel. Menurut gue. Apa lu blunder? Gue gak tahu deh. Tapi lu bilang Onyo suruh makan di luar. Dulu kapan ya sign ya? Akhirnya beneran Onyo keluar rumah kan? Pindah dia. Saya setahun 25 juta buat sekeluarga. Iya, kakak Yuyun. Terus. Aku masih masakin juga. Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin udah. juga. Lah, ya Allah, anak lu nggak lu masakin. Gue sama mak gue masih dimasakin sampai umur segini juga. Mak gue suka banget masakin gue. Serius. Kalau Dasar rica-rica, korek-korek air. Tersebut juga biasa dikonsumsi oleh Talia dan Onyo. Namun Melanie malah menimpali dengan celetukan agar Onyo makan di luar rumah saja karena sudah besar. Dasar ya rica-rica ya, korek-korek nyindir-nyindir. Apa maksud kau? Bahwa si Onyo itu harus makan di luar. Mana dagingnya si Papi Cerat? Si Makanda itu mana? Saudara, iya ada kok, di sini ada dagingnya. Tapi juga anak-anak gue saya makan. Oh ya, yang punya Onyo? Ya nggak usah lah, dia luar aja. Apa maksud kau? Nimbrung-nimbrung ya? Ini meskipun video lama, tahun lalu, kau nimbrung, cari keviralan ya?
Karena si Papi Cerot Makondo sama saweran lagi viral dengan adegan mesum-mesum lo nih bro. Gak bermutu banget ya podcaster kayak gini. Cari sensasi murahan ya. Katanya bertuhan. Dikit-dikit ngomong Tuhan, hantu kayaknya kan? Loh, bagus ya liftnya ya. Gila kulkasnya ya. Rumahnya keren. OKB ya? Gue paling jijik tuh. Review-review rumah orang-orang kaya ngapain? Malu. Di atas langit, masa ada langit, say. Coba. Bolkiah, Raja Arab. Melebihi kita semua. Lo ngapain lo? Ini ada kulkas. Gitu. Kapi cicilan. Bertuhan. Katanya juga menikah sama orang bule. Tetep aja ya. Otaknya katrok ya. Gak maju ya. Orang bule tuh elegan, berkelas. Mana ada podcaster korek-korek gini nyindir-nyindir pula masalah pribadi, masalah Onyo. Itu kan sensitif sekali. Bilang aja sekalian anak pungut. Kalian. Sangat tidak bertanggung jawab ya si Rica ini ya. Memang mereka dua ini 11-12 nih. Narasumber yang punya rumah, tentu yang punya rumah kan onsen. Juga si Rica ini. 11-12. Satu frekuensi. Katra. Malunya sekarang lo tahu kan bahwa isi kulkasnya itu diisi sama onsen ratusan juta, 200 juta sebulan. Jadi ini bukan hasil karya si saweran, tapi yang makan daging itu adalah Surmakondo, si Papi Cerot itu. Yang kamu pengen nebeng kan, viral kan? Dan si Papi Cerot itu makan steak wagyu itu yang mehong. Mungkin supaya ototnya makin jadi. Biar ketika dia sudah habis live sama saweran, dia bisa open BO sama Gadun. Itu berita beredar di luar saya. Ya, jadi lo telah menginterview orang bermasalah. Karena kita punya tujuan jahat. Kita pengen nebeng isu. Pengen cari sensasi murahan. Tidak mendidik. Makanya kau kena blunder. Jangan kira bahwa netizen sudah bodoh. Nah, akan semakin bodoh. Tidak. Beruntung kami datang influencer memberikan pencerahan. Dan kalian meskipun tenar dengan podcast atas penderitaan orang lain, kami datang mencelikan mata mereka. Mereka tidak akan terpengaruh. Oh, dia artis apa? Artis kibah yang tidak bermutu. Coba, siapa yang kau undang ke podcast itu? Seperti si Garmek. Senasib ya? Yang kawin sama bule ya. Biasanya bule itu nggak mau diekspos hidupnya. Bule yang berkelas ya. Tapi mungkin itu bule gembel ya. Jadi dia tuh mau sama si Garmek. Ya mungkin cari hidup juga dari si Garmek. Expose hidupnya sampai jeroan-jeroannya ditampilkan begitu. Nggak mungkin dia menikmati. Dia terpaksa say. Jadi mungkin senasib ya. Ada bule nebeng di rumah kita. Urus aja itu yang tidak pantas. Orang bule itu nggak mau nebeng hidup kalau bule benar. Itu bule KW. Ya, nggak ada bule mau nebeng hidup. Apalagi sama orang lokal. Nggak ada. Biasanya terbalik. Cewek yang nebeng sama bule. Dan ketika cewek nebeng sama bule, pikirannya jadi Eropa banget. Bukan kampungan dan katro. Nyindir-nyindir. Mana sih dagingnya si Onyo? Makan di luar aja dong, kan udah dewasa. Apa hubungannya kau? Kau aja di luar. Kau aja pulang kampung sana, ke Balige. Ya, ternak itu. Ayam tiren, mati kemarin. Atau baren, babi mati kemarin. Paham? Bertobatlah. Pulanglah mungkin ke kampungmu. Buka aja warung rica-rica. Oke. Lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Katanya suka bikin steak, suka bikin daging-dagingan. Itu daging steak. Mana? Guys. Enggak, Cici Talia juga suka Iya, steak. ini jadi Cici Talia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Enggak lah. Gede. Janganlah. Kamu masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga. Udah satu-satu Pak. Tuh. Itu kalau Gio sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh gini. Dua kan? Aduh, rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Mbak MC ngomongmu ini loh,
malu Mbak MC. Seharusnya kamu malu Mbak MC menanyakan mana nih makanan buat makanan buat si pacar CEO. Harusnya malu Mbak, harusnya malu. Masa si Mbak janda yang harus mempersiapkan makanan, kan mereka masih bebepan ayang ebeb. Apakah sudah diberi nafkah atau hanya untuk memberi persiapan ketika si ayang ebeb ke situ? Terus itu bahasa-bahasa setelah ini si Betran disuruh makan di luar. Emangnya si Betran ini apaan Mbak? Pembantu atau apa Mbak? Mbak MC, kok gemes sih aku sama kamu ya, mulutmu pedes banget. Si anak disuruh keluar, si anak disuruh makan di luar. Itu sing ayang embeb itu yang pacar CEO malah disediakan fasilitas yang seharusnya dinikmati oleh anak-anaknya. Pikir piye to Mbak ngajari wong ngene iki lek gak oleh gemes ngene, para mama gemes lah. Dan ingat Mbak, ingat yo, diingat-ingat, Betran Nonsu itu dipungut bukan berarti dia anak yatim piatu terlantar, tetapi anak yang berbakat Mbak. Di ujung kesuksesan Mbak, dengan suara emasnya. Alah mau pikir, lah itu loh sekarang ya pantas saya Ruben Onsu menanyakan uang itu dipakai kemana. Lah wong mangan daging setike njaluke dobel. Dari ya tekor, ya bener omonganmu Mbak MC. Tekor bandar, rugi bandar. Lah wong siji panganane setike loro. Lah kuwi duwite sapa sing digawe Mbak? Engko sanuke jatah 200 jetong per bulan Mbak sing ngoni kuwi. Ngono ki kan yang menunjukkan semuanya ya sampean-sampean kuwi lho. Mbak SW barang itu kamu kan menunjukkan kamu menspesialkan seorang pacar embeb yang belum tentu itu jadi suami. Kamu melempar anak emas, harusnya anak ini kamu jadikan pegangan untuk kamu nanti tua. Jangan kau pikir karena nggak ada hubungan darah terus mari ngono itu adalah orang luar. Ya seharusnya ditolak dari dulu Oh Betran, ini nasihat dari Bunda Siwanur ya Le. Buat kamu tunjukkan kesuksesan mulia no bapakmu si Ruben Onsu kuwi ya. Engko lek enak piye-piye karo mbokmu sing melempar kamu ya, membuang kamu ya, untuk memilih si pacar CEO yang belum tentu menjadi BBP. Wes open ono bapakmu kuwi wae. Ora usah ngopeni kuwi. Kok semerempet aku. Ini ki aman mentale si Mbak MC itu. EMR deng kok MC. Malu. Gesek kiri, gesek kanan. Opa. Berisik. Dia dagang main gesek-gesek boleh. Kita ngomong di komplain. Mau lihat kebahagiaannya dari tadi kan kita udah lihat ya, Fiti di mana ada suatu acara. Terus itu ada MC-nya bilang, kamu sekarang ini banget ya, seger banget ya, gitu kan. Terus, ya dong, yang di sampingnya siapa dulu? Kalau dulu banyak tekanan, katanya gitu, ya kan. Ternyata itu SW sama cowok baru gitu, banyak tekanan katanya sama yang dulu. Iya, sakit-sakitnya sekarang udah hilang ya, gitu kan. Itu MC 2 orang, cowok cewek. Gue bilang, lu maksud lu ngapain gitu? Tentang pernikahan yang dulu ya kan, soalnya cuma nikah sekali doang kan, terus punya cowok baru gitu. Dia ngomong kayak gitu tuh. Gue bilang ini mesti dikasih paham gitu kan, mesti dikasih paham zaman dulunya kayak apa. Gue keluarin ternyata zaman dulu dibeliin tas Hermes yang unlimited gitu loh. Itu ya gitu sayang, OMG gitu kan. Ada buktinya? Ada dong Mamski. Mana buktinya Mamski? Ini buktinya cintaku ya. Buktinya pasti ada. Karena aku kalau ngomong harus pakai bukti. Kudu wajib pakai bukti. Ya iyalah, sebelahnya siapa dulu? Mungkin dulu terkena tekanan ya. Sakit-sakit kayaknya hilang semua ya Wen. Sakit-sakit kayaknya hilang semua ya Wen.
Iya benar, susah menjelaskan sama orang punya penyakit hati. Ininya nggak ada sepakat bunda. Bahkan sampai hari ini mereka masih stuck memperolok-olok bahasa Inggrisnya si Gio. Sampai mereka ngerosting bersama dengan bule-bule mereka yang julid itu untuk ngerosting bahasa Inggrisnya si Gio. Kataku ngapain? Mereka ajak bule supaya kita berkata, wow, super sekali gitu kali ya. Padahal kita sendiri sadar ya, ada bule yang negatif, ada bule yang melihat hal positif. Ya kan dari setiap ucapan-ucapan kita kalau informasinya tersampaikan, ya banyak kok bule bisa menerima. Gimana tuh orang-orang India aksennya itu keras kan, bahasa India, bahasa Inggris dengan aksen India, banyak bule yang bisa menerima kok. Karena kenapa? Bulenya positif. Ya kalau kita ngajak bule menjulit, ya mereka bisa lebih julid loh dari kita. Bener, lihat itu video-videonya siapa ya, Ratu Jengkol apa tuh? Pokoknya ada jengkol-jengkolnya. Ya kan dia sering berdiskusi tentang sifat-sifatnya para bule. Sekarang gini loh, kenapa sih kalau bule yang menghancur leburkan bahasa kita, mengacak-acak bahasa kita, bisa kita terima? Bahkan bisa kita jadikan hiburan yang lucu dan jadi cepat banyak pengikutnya gitu. Kenapa? Karena dia berbahasa Indonesia itu hanya kepada orang yang bisa menerimanya. Ya, gitu juga si Gio. Dia juga menyampaikan kata-kata itu hanya kepada orang yang mencintainya. Gitu. Kita nggak pernah mengolok-olok bule. Bahkan kita bilang, oh keren bahasa Indonesiamu keren. Padahal sebenarnya hancur leburnya. Bisa kita terima kok. Kenapa? Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi ya bun, alhamdulillah puji Tuhannya ya, kita berbahagia dengan orang berbahagia, mengucap syukur dengan orang yang mengucap syukur aja ya. Alhamdulillah puji Tuhannya ya, semalam kan Sarwenda sudah vlog perdana anak-anaknya sekolah dan itu auranya keluar banget ya, kebahagiaannya keluar banget, rumah baru, kebahagiaan baru. Talia dan Tania juga happy karena ada ibu yang luar biasa ya mendampingi mereka. Terima kasih juga buat Giorgio Antonio yang terus membersamai Bunda Sarwenda dalam menghadapi melewati masa-masa sulit ini ya Gio. Pesanku untuk kalian para Sargios lover, apalah kami ini ya yang hadir di era mereka dihujat. Jadi kehadiran kami kemungkinan hanya solidaritas ya, tapi nggak tahu nanti siapa tahu kami jadi terpicu juga karena kuliah bagus-bagus kan ternyata kebersamaan mereka dan kalian sudah melihat itu selama setahun ya, enak kali kalian. Jadi pesanku ya kalian solid ya saya. Kalian solid, berdoa untuk kebahagiaan kalian sendiri. Apa saja yang kalian kerjakan berhasil dan beruntung, amin. Dan juga kita mendoakan Sarwenda dan juga Gio kedepannya mereka bakal bersinar. Aku yakin itu, kuat pilingku mereka akan bersinar. Udah itu aja ya, thank you. Kita sebarkan virus cinta ya. Tahu kok ini orang yang baik gitu ya, orang yang baik, tidak sombong, dia ramah ya kan, gitu loh. Selamat malam Kakak Nani, mantap, semoga sukses, semua lancar, amin, amin. Tolong dibantu doanya ya Kak, supaya Koruben bisa terwujud apa yang dia inginkan ya. Kerinduan seorang ayah yang ingin bertemu dengan kedua anak putrinya ya. Kita bisa pahami bagaimana perasaan seorang tua yang kangen dengan anak-anaknya ya. Kalau kita yang sudah punya anak tentu bisa merasakan ya. Kalau yang mungkin belum kawin. Oke, kita jawab Giok. Nah, ini Sir Giok namanya kalau nggak salah ya, atau user 826721214 sekian. Bukan soal anak, ini masalah cemburu ke Sergio. Anak cuma tameng doang dan banyak dukungan karena agama. Mbak, jangan buta ya. Ini tidak ada kecemburuan ya, tetapi kemarahan seorang bapak di mana rumahnya dibuat jak-jakan orang luar. Yang bertitel Ayang Embeb. Ya jelaslah marah Ruben Onsu, bukan karena cemburu kepada mantan bininya, tetapi di situ tidak kepantasan terjadi di dalam rumahnya. Siapa tahu nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh zina. Ini bukan tuduhan ya, tetapi apa yang dilihat itu melihat-lihat. Kita tahulah apa yang terjadi. Seandainya mereka berdua menikah, kalau Sergio tetap masuk di rumah itu ya namanya wong lanang gak duwe isin. Tinggal di rumah istri yang notabene harta itu adalah harta gono gini, bukan harta warisan atau bukan harta dari kerja keras dia. Ngono toh Mbak. Yang jadi perkara di sini ya marah, gimana nggak marah? Anaknya disuruh dibuat gojekan untuk makan di luar. Itu yang kemarin sama Milani Ricardo, itu disuruh makan di luar. Yang notabene orang luar yang bukan siapa-siapa dikasih badokan Mbak. Empani kok nggak pas, nggak cocok. Oh kok badokan sih, dikasih makanan. Aku wong desa Mbak, ngomongnya rada kasar. Begitu ya, ini bukan lagi perkara agama, jauh dari perkara agama, nggak ada hubungannya. Kita ini mendukung seorang Ruben Onsu karena dia mualaf atau bukan, tetapi yang terjadi pada faktanya Ruben Onsu takut rumahnya dibuat zina.
Begitu loh. Kalau toh pun mereka ini berdua menikah, yura pantes lek Sergio menikmati hasil keras dan keringatnya Ruben Onsu. Harusnya dia mencari atau membuatkan rumah sendiri, bukan di rumah tersebut, karena rumah itu adalah rumah Gonogini. Rumah Gonogini yang bukan dari warisan istrinya, melainkan rumah Gonogini hasil keringat dari suaminya. Kan begitu, Mbak? Paham pora, Mbak? Dong pora? Kan ya seperti itu. Siapa yang lebih berhak di situ? Ya Betran Onsu yang berhak, anak-anaknya yang perempuan-perempuan 2. Kalau Sergio nggak ada itu, nggak ada hak. Bahkan seharusnya kalau menjadi Sergio dia malu masuk ke rumah sana. Dia malu membuat sebuah viti-viti ataupun ini ya apa namanya brand-brand itu loh yang kemarin itu Nescafe atau apa itu dari kulkasnya siapa? Kulkas hasil keringatnya Ruben Onsu. Seharusnya malu, Mbak. Apa mana kemarin ketahuan, Mbak, stick, daging stick, jatahnya itu sekali makan 2, Mbak. Itu seharusnya jatah anak-anaknya, bukan si ayangnya Beb. Harusnya malu, gemes aku. Yang ditakutkan kalau mereka memang ayam Beb dan kemudian terbiasa tinggal di sana, bisa jadi ini sebutannya adalah sebagai kumpul kebo. Agama apapun mengharuskan orang yang ingin bersama itu menikah. Ngono, Mbak, bukan sakar PDW ayang Beb ini bukan luar negeri, ini Indonesia kok piye iki jane. Yuk mari. Ini tas sepertinya ada pertambahan ini ya, penambahan pemain ya, kayaknya si HH-nya ini. Lu kaya banget lu kan sekarang Wen. Pantesan like mulu ya. Ini dari bekas yang dulu, banyak hadiah-hadiah dulu dikasih, atau ini banyakan beli sendiri? Ya mayoritas beli sendiri. Kapan belanjanya sih? Online. Ada nggak satu hadiah yang udah dikasih sama Papio? Nggak ada. Belum ada. Minta dong. Teman kerja kok. Oh, iya benar. Masa minta teman kerja ya? Orang bisa beli sendiri ngapain minta? Tuh, cewek-cewek independen guys. Emang buaya banget. Kasih coba. Mantan suami. Baik banget mantan suami. Kan waktu itu hadiah apa sih ini? Hadiah apa ini itu? Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Waktu dia Muka gue ternyata muka gue nggak usah pakai filter juga udah cantik ya. Kita bahas masalah si Serkawi dulu ya kan. Wen ya. Kita nggak ada bahas-bahas orang tua lu ya. Kan lu yang ngomong ya, rumah itu dibangun dengan uang aku dan uang papi aku sebesar 20 miliar kan kamu yang nyebut di podcast ya kan, otomatis ya si RO mengeluarkan bukti pembayaran ke TF ke papi loh 47 kali gitu. Jadi kok sekarang jadi membalasnya seolah-olah si RO membawa-bawa bokap lo. Kan lo yang cerita uang papi akoh nggak sekalian itu ya. Tim Sarakus itu dibawa-bawa juga ya, dia nyumbang juga ya, nyumbang kotoran petihyuh ya di rumah itu, makanya sial gitu ya. Paham ya? Jangan belaga amnesia ya. Nanti kalau lo amnesia kita semua hilang ingatan nih. Sebenarnya saya merasa bahwa Ruben telah melakukan kesalahan besar dalam menggugat Sarwenda mengenai hak asuh anak. Karena kedepannya ini, misalnya kalau dia kalah, dia gak akan bisa mampu lagi mengelak tentang kemampuan untuk membiayai anak-anak dengan gaya hidup mereka sekarang ini. Karena dengan mengajukan gugatan hak asuh, berarti dia mengatakan bahwa dia sekarang sudah mampu untuk biaya anak-anak. Maka gak bisa bertolak belakang. Dan maka kalau misalnya dia kalah dalam gugatan hak asuh ini, harusnya dia dibuat oleh pengadilan untuk membayarkan semua yang dia hutangkan dalam biaya anak-anak selama ini kepada Sarwenda. Oke, ini kita bahas suara dari orang laki ini ya. Ini yang dibahas itu contohnya Ruben Onsu itu salah jalan ketika mengajukan gugatan hak asuh anak. Kalau kalah dia harus membayar hutang yang belum terbayarkan. Sekarang gini loh,
Kalau urusannya tentang utang piutang, ini bukan utang piutang, tetapi sebuah kesepakatan yang telah dilakukan di ini ya, pengadilan ya. Tetapi ketika apa yang menjadi haknya si Ruben dan Ruben tidak mendapatkan itu, maka gugatan itu bisa berbalik arah kepada Sarwendah. Ngono lho. Kowe iki belajar hukum apa nyapa iki sajane. Aku sing ora belajar hukum, sing ora ngerti hukum wae iso membahas tentang ini. Terus kemudian untuk mengembalikan apa itu sisa-sisa yang belum terbayarkan. Lah yang jadi permasalahan ketika itu diminta, maka Ruben Onsu akan bisa meminta untuk adanya audit ngono lho Bapak. Iki piye iki sajane iki sekolah iki dhuwur ketok lek menurut apa pandangan dan analisa saya dilihat dari matanya dan gelogat suaranya itu mesti ini kan yo tinggi ngono, pelajarannya tinggi. Mana ya ada di dalam pengadilan yang kita ketahui ya, ini Ruben Onsu itu dia memberikan apa itu namanya, memberikan jatah, tetapi dia tidak menerima jatah. Intinya kan seperti itu. Dia memberikan kewajibannya tetapi dia tidak menerima haknya. Ya itu nanti bisa diusut itu. Nah, yang jadi perkara kalau sampai SW ini blunder tentang penyakit 3 huruf itu, bahaya itu. Nanti arahnya kemana? Ke pencemaran nama baik, terus itu nanti akan membahayakan status pekerjaan Ruben Onsu. Wes pokoknya bahaya. Ya lek aturane ngono ya perlu dikasih efek jera si Mbak SW-nya, iya kan? Ya ngono peh. Basri iki rumah satiku kok rodok bieng. Ayo mari. Apa yang buat kamu bergabung dengan teman-teman Cibi? Sebenarnya itu dulu itu aku kerja, aku itu profesinya translator Mandarin, translator Mandarin, guru Mandarin, dan aku ikut kayak apa sih, mereka sering broadcasting dan kayak ada audisi, ya udahlah aku iseng-iseng ikut aja gitu, dan ternyata iya ternyata aku diterima gitu loh. Aku tes makeup dulu, terus aku temenin temen aku audisi. Oh, supaya ngirit nih maksudnya. Ngirit ya maksudnya ya. Terus perginya bareng. Terus akhirnya pada saat audisi itu, temen aku udah bawa CV-nya, udah ada, malah aku lihat ada yang audisi bawa alat musik gitu kan. Udah prepare banget ya, sedangkan aku enggak gitu. Terus dia bilang, udah tetap ikut aja daripada kamu nungguin kan sama aja gitu. Ya udah deh, aku bilang kayak gitu. Maksudnya ya udah sekalian nungguin gitu. Tapi ternyata yang diterima aku. Oh, jadi temennya nggak masuk? Nggak masuk. Waduh, kasihan banget. Aduh, gak enak sama temen aku. Yuhu. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Seandainya S dan R ini disatukan dalam satu frame di podcastnya DS, apakah itu bisa terjadi? Penting sekali. Mengingat dua kubu ini supaya benar-benar netral, ya, benar-benar objektif. Bisakah itu terjadi? Kalau menurut Mano bagaimana? Bisa? Low battery. Please charge. Kayaknya nggak bisa sih, Madam Suki katanya. Mano nggak bisa katanya. Kalau kartu tarot ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini loh ya, berarti Mano ini udah ini banget ya. Kalau nggak pakai kartu tarot bisa nanya ke Mano ya. Tapi Mano nggak ada isinya ya. Ini isinya adalah intuisi Madam Suki, ya, intuisinya Madam Suki. Kata Mano nggak bisa. Kata kartu tarotnya, energinya juga nggak bisa. Karena di sini ada Seven of Swords. Kenapa? Kok nggak bisa? Berarti benar lo koneksi lo ya. Nggak bisa. Kenapa? Alasannya 3 hal ya. Alasannya 3 hal. Satu, di sini ada Five of Pentacles. Mereka ini tidak bisa disatukan lagi. Low battery. Please charge. Air dan minyak. Oh, kalian kalau melihat, membaca novelnya Madam Suki, judulnya Simbo, itu bagus banget. Karena Madam Suki juga penulis ya. Madam Suki punya 4 novel. Kalau kalian tertarik, salah satunya kalian tanya aja di 08 222 08 222 902 3699 atau DM di Instagram Madam Suki. Ya, jadi hubungan S dan R ini seperti minyak dan air. Nggak bisa lagi alasannya disatukan. Kenapa? Karena diawali dengan uang. Karena menurut R, S ini money oriented. Mohon maaf, karena ini kartunya keluar seperti itu. Buat pemuja bunda, mohon maaf, Madam Suki hanya membacakan dari kartu yang keluar.
Five of Pentacles. Semuanya diukur melalui uang. Low battery. Bahkan Please katanya charge. ada live-nya yang baru itu nyindir-nyindir lagi ya. Kenapa sih pihak sana selalu nyindir-nyindir? Nanti kalau kayak ngasih umpan gitu loh. Nanti kalau dikasihkan bukti, pendukungnya marah-marah. Selalu seperti itu. Nah, di podcastnya DS juga aturannya ini sudah selesai gitu loh. Kenapa harus ada kasur? Kenapa sih selalu diberikan umpan gitu loh? Umpan kasur, umpan selingkuh 2 kali, umpan apa tuh namanya, umpan kasur, umpan pinjol, ya, umpan lelang. Padahal lelang itu sudah ada pembicaraan di tahun 2025, gitu loh. Kenapa selalu dikasih umpan gitu? Dan ketika ditanya mana buktinya, oh masih di ini kok, masih di ini sama vendor saya. Nah, Low battery. Please charge. udah males ngomong. Kenapa selalu tentang uang? Padahal kalau dilihat tasnya mahal-mahal loh, ada yang harganya 1M, setengah M, ya. Padahal kompor aja 1M loh, bunda, pemuja bunda, ya. Kalian dibelikan nggak sama suami kalian kompor 1M? Nggak ada kan di sini? Coba kalau ada ngaku. Ruben Onsu klaim punya kartu as untuk lawan Sarwenda di persidangan. Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda terkait hak asuh anak kembali memanas setelah kuasa hukum Sarwenda mengklaim punya bukti kuat terkait penyakit 3 huruf yang diduga diidap Ruben. Kini sang presenter melontarkan serangan balik. Minola mewakili Ruben mengaku masih menyimpan kartu as tentang Sarwenda yang akan dikeluarkan apabila proses mediasi menemui jalan buntu. Ia adalah buktinya, ujar pengacara berdarah Batak tersebut. Sang pengacara menyebut seluruh bukti yang akan mereka keluarkan dalam persidangan akan membuktikan dalil dalam gugatan hak asuh kliennya. Minola menambahkan sejumlah bukti yang muncul sejauh ini sebenarnya belum berkaitan langsung dengan pokok perkara hak asuh anak. Misalnya terkait pengisian isi rumah di Cilandak, menurutnya bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak asuh anak. Bukti mengisi isi rumah di Cilandak juga nggak ada kaitannya dengan hak asuh, katanya. Minola juga mengaku mengantongi bukti mengenai biaya renovasi, tiket, hingga adanya lelangan rumah. Menurut Minola, bukti-bukti tersebut belum menunjukkan keseluruhan materi yang akan digunakan untuk membuktikan gugatan hak asuh anak. Artinya bukti-bukti yang kami keluarkan itu masih belum bukti yang akan berkaitan langsung dengan gugatan asuh anak, ujarnya. Karena itu Minola sebayang meminta pihak Sarwenda untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa bukti yang telah disampaikan ke publik merupakan seluruh materi yang dimiliki kliennya. Dia juga memastikan masih ada bukti lain untuk membuktikan dalil dalam gugatannya.